Ada banyak gua celestial yang tersebar di banyak fragmen dari alam surgawi Guntur bersama dengan harta dari tuan mereka sebelumnya. Tempat ini juga dipenuhi dengan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah untuk memasuki gua surgawi. Terlepas dari kenyataan bahwa alam surgawi Guntur telah dibuka berkali-kali, masih ada tempat dengan batasan yang tidak rusak. Pembatasan ini terlalu kuat, dan kadang-kadang ada tempat yang tidak boleh disentuh oleh kultivator. Di daerah yang dipenuhi puing-puing, Li Yuan berjongkok, menyentuh bumi, dan berkata, "Saudara Su, lihat di sini. Ini adalah penggunaan khas dari hukum keempat dari 8 hukum pembatasan surgawi. Apa yang menjadi fokusnya adalah menyebabkan kekacauan dalam energi celestial di sekitarnya, untuk bersembunyi dari akal ilahi. Jika aku tidak salah, setelah batasan ini dipatahkan, gua surgawi pasti diungkapkan di sini." Di sampingnya, Wang Lin tampak penuh perhatian dan mengangguk. "Saudara Li, berarti bahwa pembatasan di sini terutama terbuat dari tanah ini. Fragmen tempat itu berada tidak terlalu besar. Melihatnya dari jauh, tanah itu hitam dan langit gelap. Tidak ada guntur di sini, tapi orang bisa mendengar suara guntur yang teredam. Tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan ribu kilometer dari keduanya. Kedua sosok ini terlihat sangat sunyi di sini." Li Yuan mengangguk dan tersenyum. "Aku mengagumi pemahaman saudara Su tentang pembatasan. Dalam sebulan terakhir ini, sebagian besar kali aku mengatakan sesuatu, kamu bisa melihat poin-poin penting." Li Yuan mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian berkata, "Saudara Li harus mengambil sebagian dari kotoran pembatasan ini juga. Setelah kami meninggalkan alam surgawi Guntur, kotoran mungkin berubah setelah meninggalkan lingkungan alam surgawi. Jika itu benar-benar terjadi, maka begitu kita kembali ke keluarga Li, itu akan menjadi bahan yang bagus untuk membuat kompas pembatasan." "Terima kasih banyak, saudara Li." Wang Lin tersenyum sedikit saat meraih segenggam tanah. Li Yuan sangat emosional saat dia dengan tulus berkata, "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati, dan jangan menyebutkan kamu membebaskan aku dari jejak Buddha." Dia sadar 1 bulan lalu. Setelah awalnya kebingungan, ingatannya perlahan muncul di dalam benaknya. Secara khusus, berbagai tindakan yang dia lakukan saat berada di bawah kendali jejak Buddha membuatnya sulit baginya untuk tenang. Setelah memahami segalanya, dia sangat berterima kasih kepada Wang Lin. Dia berbagi studinya tentang pembatasan tanpa ragu-ragu dengan Wang Lin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Setelah kami kembali ke keluarga Li, aku akan membawa saudara Su ke kuil warisan leluhur. Sesampai di sana, aku dapat memberi hormat kepada para leluhur dan kemudian mengajarimu pembatasan pemusnahan untuk membayar hutang kami." Saat Li Yuan memandang Wang Lin, matanya jernih. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya pada Li Yuan. Meskipun Wang Lin tidak berbicara, matanya menunjukkan gravitasi dari semua itu. Pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari 4 batasan besar, dan selama sebulan terakhir, Li Yuan telah menjelaskan banyak hal kepadanya. Pembatasan ini sangat mirip mantra, dan meskipun itu bukan mantra surgawi, itu sebanding dengan mantra. Untuk mempelajari batasan ini, seseorang harus mempelajarinya di tempat warisan. Di dunia ini, keluarga Li adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Sayangnya, batasan di sini tidak lengkap. Itu pasti telah dihancurkan oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu, tetapi metode yang mereka gunakan untuk mematahkannya sangat kasar. Li Yuan menatap tanah dan merenung sejenak. Dia menunjuk di antara alisnya dan garis hitam terbang keluar. Kemudian tangannya segera membentuk segel dan dia menekan segel itu ke tanah beserta jarinya. "Hancurkan!" Dengan satu kata, bumi tampak bergetar. Dengan jari telunjuk Li Yuan sebagai pusatnya, bumi bergetar dan tiba-tiba batasannya pecah lapis demi lapis. Apa yang muncul di depan Wang Lin adalah gunung langit dan paviliun yang indah. Gunung ini tidak terlalu tinggi dan ada juga istana megah di sisinya. Namun gunung itu dipenuhi lubang, seolah-olah ada banyak tanaman surgawi di sana yang diambil. Satu-satunya tanaman yang tersisa adalah beberapa pohon yang terlihat sangat biasa yang bergoyang tertiup angin. Istana itu juga hancur, itu hanya tampak bermartabat. "Ini memang seperti yang aku duga." Li Yuan dengan getir tersenyum dan menatap Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Pembatasan saudara Li sangat luar biasa. Pada bulan lalu, kamu bisa melihat pembatasan segera. Meskipun sebagian besar waktu orang lain ada di sana sebelumnya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita benar-benar akan menemukan istana surgawi yang lengkap. Masing-masing dari 4 batasan kuno akan memiliki mantra yang kuat saat dilatih ke puncak. Apakah itu surgawi, atau iblis yang tinggi, atau binatang fana di bawah, mereka semua dapat disegel. Pembatasan 18 plum adalah sesuatu yang berasal dari pembatasan pemusnahan. Namun itu menyebar keluar, dan itulah bagaimana dunia luar mengetahuinya." Saat Li Yuan berbicara, dia dipenuhi dengan keyakinan. Wang Lin menatap Li Yuan dan berkata, "Dengan seberapa kuat pembatasan pemusnahan, pasti ada banyak orang yang mencarinya di sistem bintang Al-Hiven." Li Yuan dengan masam tersenyum dan mengangguk. "Aku tidak ingin berbohong kepada saudara Su.
Sejak lama yang diderita keluarga Li di bawah jejak budak, pembatasan pemusnahan telah diajarkan di luar keluarga 7 kali. Setiap saat karena itu adalah pilihan terakhir. Tapi, Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, apa yang mereka pelajari adalah pembatasan pemusnahan. Keluarga Li tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan bahkan membiarkan mereka memahaminya di kuil warisan. Namun tanpa hati yang membatasi, itu tidak dapat dianggap sebagai pembatasan pemusnahan nyata. Batasan hati adalah sesuatu yang hanya bisa diwariskan oleh kepala setiap generasi. Setelah kita meninggalkan alam surgawi guntur, aku akan pergi ke kuil leluhur dan secara permanen memberimu setengah dari batasan hati. Wang Lin terdiam sesaat dan kemudian menggenggam tangannya pada Li Yuan sekali lagi. Li Yuan dengan cepat melambaikan tangannya. Saat dia hendak berbicara, dia berseru dan menatap istana di gunung. Saudara Su, lihat ke sana. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap istana. Istana bobrok tampak normal, tetapi setelah menatapnya lama, ia tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, pohon di belakang istana. Selama ini hanya sisi kiri yang bergerak, sedangkan sisi kanan tidak bergerak sama sekali. Mata Li Yuan menunjukkan keterkejutan dan dia mengangguk. Meskipun saudara Su belum mempelajari pembatasan pemusnahan, hanya keterampilan pengamatanmu cukup untuk melampaui banyak master pembatasan. Wang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Li Yuan tertawa dan terbang menuju gunung bersama Wang Lin. Mereka segera tiba di sebelah istana. Wang Lin segera melihat aura suram datang dari setengah pohon yang tidak bergerak. Aura suram ini mengeluarkan rasa bahaya. Wang Lin berhenti dan Li Yuan berhenti hampir pada saat yang bersamaan. Di bawah pohon, ada 2 kerangka putih, dan salah satunya mengenakan baju kulit. Armor ini sangat kasar dan memiliki beberapa celah alami. Pada saat Wang Lin melihat baju besi itu, matanya tiba-tiba membelalak, memperlihatkan ekspresi percaya yang langka. Ini adalah kulit dewa kuno. Ekspresi Wang Lin segera menjadi gelap saat dia menatap baju kulit di kerangka. Dia tidak tahu perasaan apa itu, tetapi begitu dia melihat baju zirah itu, Wang Lin merasa sedih. Dia dengan hati-hati melihat lagi. Ini memang pelindung kulit yang terbuat dari kulit dewa kuno. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bintang yang dimiliki dewa kuno ini, saat melihat baju zirah kulit, dia memikirkan tubuh aslinya. Li Yuan berbisik, apakah saudara Su tahu hal ini? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, aku tidak tahu, tapi kelihatannya mirip dengan milik seorang teman. Li Yuan tidak bertanya lebih banyak tetapi melihat pohon di sebelah kerangka dan mulai menyimpulkan. Sesaat kemudian, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke pohon. Pembatasan 18 plum muncul dan mengarah ke pohon. Pembatasan 18 plum mendarat dan kemudian ruang di sekitar pohon mulai berputar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bahkan kerangka di bawah pohon mulai berputar. Akhirnya suara seperti cermin pecah bergema dan semuanya di depan mereka runtuh. Pohon itu hilang dan kerangkanya juga hilang. Satu-satunya hal yang tersisa di depan mata Li Yuan dan Wang Lin adalah array transfer yang mengeluarkan cahaya lembut. Li Yuan memandang array transfer dan berkata, ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan langit. Tujuan utamanya adalah Fata Morgana. Tengkorak yang kami lihat tidak benar-benar tergeletak di bawah pohon. Menggunakan kerangka sebagai umpan untuk menarik orang dan kemudian membunuh mereka dengan batasan ini. Aku tidak bisa mulai menebak berapa banyak orang yang telah mati selama bertahun-tahun. Wang Lin mengangguk. Dia juga telah melihat ini. Jika kerangka itu asli, itu tidak mungkin tetap utuh begitu lama. Ini adalah pembatasan pembantaian. Sepertinya baju besi kulit adalah harta surgawi yang sangat menggoda. Mata Li Yuan menjadi dingin. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, aku hanya tidak tahu apakah pembatasan ini ditinggalkan oleh para surgawi atau perangkap yang dibuat oleh seseorang yang datang. Li Yuan juga merenung dalam hati. Dia juga memikirkan pertanyaan ini. Lalu dia perlahan berkata, bagaimanapun, aku bisa menentukan bahwa ini adalah pertama kalinya pembatasan ini dilanggar. Bagaimanapun aku mengamatinya untuk waktu yang lama dan tidak menunjukkan jejak telah direorganisasi. Waktu pembatasan telah ada juga cocok dengan ini. Mata Wang Lin terfokus saat dia perlahan berkata, bisa jadi beberapa perubahan terjadi pada pembatasan selama bertahun-tahun. Ini memungkinkan cahaya untuk keluar dan menunjukkan bagian dalam dari batasan. Li Yuan merenung dan mengangguk. Apa yang dikatakan saudara Su mengandung beberapa kebenaran. Ada kemungkinan 70% seperti yang dikatakan saudara Su. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa ini sengaja dibuat oleh seseorang untuk membunuh dan mencuri harta. Wang Lin dan Li Yuan sama-sama orang yang cerdik dengan pikiran luar biasa. Keduanya hanya perlu membahas sedikit untuk dapat menghitung jawaban yang mendekati kebenaran. Tepat pada saat ini, array transfer yang muncul setelah batasan itu rusak mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Seolah-olah itu telah tersembunyi dalam gelap begitu lama sehingga setelah itu muncul, itu mulai bertentangan dengan energi celestial di sekitarnya. Pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tepi array transfer. Ini adalah tanda keruntuhan. Beberapa ilusi muncul dari pusaran. Meskipun itu adalah potongan-potongan gambar, orang bisa melihat puing-puing bangunan kuno.
Wang Lin dan Li Yuan sama-sama memperhatikan ini pada saat yang sama, dan kedua mata mereka menyipit. Li Yuan tertawa. Sepertinya spekulasi saudara Su benar. Kenapa kita berdua tidak pergi dan memeriksanya? Sama seperti Wang Lin hendak berbicara, akal ilahi yang kuat menyebar. Akal ilahi ini terlalu kuat, seolah-olah akal ilahi itu sendiri mengandung mantra. Saat menyebar, awan-awan di langit menyebar seolah-olah tidak berani memprovokasi dan membiarkan akal ilahi memindai fragmen ini sesuka hati. Ekspresi Li Yuan berubah. Pada saat akal ilahi melanda, dia merasa seperti itu bahkan sulit untuk bernafas. Seolah-olah akal ilahi ini asli dan menekan tubuhnya. Itu juga menyebabkan energi celestial di tubuhnya menjadi tidak terkendali dan memaksanya untuk batuk darah. Akal ilahi awalnya hanya disapu, tetapi kemudian segera kembali dan terkunci di lokasi ini. Wang Lin bahkan lebih terkejut. Akal ilahi ini memberinya perasaan yang akrab. Namun pada saat ini, dia segera bergerak tanpa ragu dan melesat ke array transfer. Wajah Li Yuan pucat dan dia hampir kehilangan akalnya saat dia mengikuti di belakang Wang Lin. Keduanya awalnya tidak jauh dari array transfer. Pada saat ini mereka bergerak sangat cepat dan semakin mendekati array. Namun akal ilahi tiba-tiba menjadi gila dan area dalam 1000 kaki dari mereka menjadi merah. Untaian asap merah keluar dan menjadi sesuatu seperti hantu. Itu mengeluarkan ratapan tajam dan menyerang Wang Lin. Pembatasan. Teriak Wang Lin saat dia meraih Li Yuan dan menyerbu ke arah array transfer. Kecerdasan Li Yuan tidak lebih lemah dari Wang Lin. Jadi dia segera mengerti Wang Lin. Jika mereka berdua menyerang, itu akan memperlambat mereka. Pada saat krisis ini, Wang Lin fokus pada kecepatan, sementara Li Yuan fokus pada serangan adalah pilihan terbaik. Sementara membiarkan Wang Lin menariknya, tangan Li Yuan bergerak cepat dan pembatasan yang tak terhitung mulai muncul. Pada saat pembatasan muncul, itu bergetar dan terbagi menjadi 18. Sejumlah besar pembatasan muncul dalam waktu sekejap. Sejumlah besar pembatasan muncul dan menghentikan hantu yang datang dari asap merah. Wang Lin tidak melihat ke belakang saat dia menarik Li Yuan ke tepi array transfer. Dia satu langkah dari memasuki array transfer. Tepat pada saat ini, dengusan dingin datang dari akal ilahi. Lalu suara dingin bergema di daerah itu. Ruang darah, padatkan. Saat 3 kata ini muncul, kekuatan segera mulai meremas area 1000 kaki ini. Ruang dengan cepat memadat seolah mencoba membekukan segala sesuatu di dalam area ini. Wang Lin hanya satu langkah dari array transfer. Namun setelah dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah, seolah-olah seluruh gunung diikat ke punggungnya dan langkahnya melambat. Bahkan tubuhnya merasakan harta yang tak terhitung jumlahnya yang kuat meremasnya seolah-olah itu ingin membuatnya tetap di tempatnya. Tidak hanya Wang Lin, tapi Li Yuan juga merasakan ini. Kekuatan ini terlalu kuat, itu sebanding dengan kekuatan surga. Seolah-olah tangan tak terlihat telah jatuh dari langit dan meraih area 1000 kaki ini. Kelima jarinya perlahan-lahan mendekat seolah-olah ingin menghancurkan daerah ini. Wajah Wang Lin pucat dan keringat dingin memenuhi dahinya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil harta ajaib. Dia samar-samar bisa melihat kilatan merah yang menuju ke lokasi ini dari kekosongan yang jauh. Sosok merah dengan cepat mengembun di dalam sinar merah. Rasa kebencian datang dari dalam sinar merah. Ini adalah kebencian yang terbawa melintasi 2 sistem bintang. Niat membunuh kuat tak terbayangkan.